Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channel Andika Putra. Kali ini kita akan oprek-oprek lagi. Oke. Malam. Kita akan oprek-oprek lagi. Di sini ada, bekasnya LG XL5 HP. Ini mesinnya mati 2018 Citra Web. Ini mesinnya mati konslet. Ini mesinnya udah saya preteli, udah lama. Dan kemarin tiba-tiba saya punya ide untuk ganti mesinnya ini aslinya. Ini udah saya copot lainnya. Ini nanti akan kita ganti dengan board ini dia LDF, tapi ini juga mati. Nanti kita pakai yang baru. Oke, kita nanti pakai yang baru ini, masih baru. Nah, tahun 2020 ini nanti kita bongkar, kita pasang ke tempatnya ini. Kebetulan boardnya sama persis, cuma port line-nya ini kan nggak sama, tapi ini bisa dicopot. Nah, kan sama, portnya sama. Oke, jadi sebenarnya sama, cuma ukurannya sama, cuma bedanya ini LG 5 HPND dan ini LED head grid. Jadi LDF ini, kemudian LG sama SXT sama di slide itu sama bornya. Jadi misal teman-teman punya LG XL rusak boardnya, ini kan terbakar sebenarnya, blok regulatornya itu terbakar. Nah, akhirnya saya lepas, saya jumper, nggak bisa, ininya mati prosesornya. Jadinya ya gitu, akhirnya saya putuskan untuk ganti nanti pakai LDF ini. Ini masih baru, nanti kita acak-acak. Ini sudah saya lepas, port line-nya sudah saya lepas. Jadi nanti tinggal ini mau pindah ke sini. Jadi persis seperti ini. Nanti prosesnya saya tunjukkan. Oke, langsung aja kita bongkar ya teman-teman LDF-nya. Ini LDF-nya. Cara bongkarnya cukup mudah, yaitu teman-teman tinggal hilangkan aja lem di sekelilingnya, itu pakai lem semacam lem akuarium gitu, pakai obeng min. Nanti setelah hilang semua lemnya, baru dicongkel. Soalnya itu cukup tipis, dan LDF ini tipikal produk mikrotik yang paling mudah untuk dibongkar. Nah, ini sudah bisa dibuka. Ini masih kurang satu sisi, jadi lemnya itu di semua sisinya ada lemnya melingkar gitu. Nanti kalau sudah bersih dicongkel-congkel aja. Nah, sudah kebuka. Oke, jadi ini bentuk isinya LDF, isinya sama persis dengan LHG, kemudian SXT, cuma SXT ada reflektornya sama dengan di slide, bentuknya sama persis. Jadi teman-teman kalau mau ganti bisa pakai board itu tadi, di slide SXT ataupun LDF. Nah, cuma kalau LDF ini dia pakai line-nya kan ke atas, nah ini bisa dilepas. Nah, itu nanti yang akan kita ganti. Jadi line-nya akan kita copot. Nah, kita ganti pakai
port LAN yang ada di port sebelumnya. Pin ini nanti kita harus lepas pakai solder atau pakai solder uap, monggo silahkan. Nah, ini pinnya sama persis dengan pin RJ45 atau pin LAN, cuma kalau di situ ada tambahan resetnya. Nanti kita tidak lepas resetnya, tidak kita pasang resetnya, maksudnya kita lepas dulu stikernya supaya lebih mudah. Oke, udah terlepas, kita tempel di sini aja. Oke, kemudian teman-teman siapkan konektor. Ini konektornya. Ini konektornya saya ambil dari board yang lama. Nah, ini board yang lama sudah saya lepaskan, sama pinnya, sama persis dengan yang LDF. Kemudian teman-teman juga harus siapkan solder ataupun solder uap. Di sini saya pakai solder 30 watt dari Deco. Kalau teman-teman punya yang lebih bagus nggak masalah, soalnya pinnya ini gampang rusak. Langsung aja di solder kiri kanan, tinggal dipanasi aja kiri kanan, nanti dia akan lepas sendiri. Kalau teman-teman pakai solder uap atau blower itu tinggal dipanasi aja keseluruhan pinnya, nanti dia akan lepas sendiri kalau teman-teman punya. Tapi kalau nggak punya bisa pakai solder, dan butuh skill solder menyolder biasa lah. Oke, di sini udah lepas, kecil sekali. Ini pinnya udah nggak bisa digunakan teman-teman, soalnya kalau pakai solder itu pinnya rusak, pasti rusak. Kalau teman-teman pakai solder uap dia nggak rusak pinnya, tinggal dibersihkan aja. Bisa pakai solder wick atau pakai sikat. Di sini saya cuma pakai flux bawaan dari timahnya aja, dari timah soldernya. Soalnya saya juga keterbatasan alat. Hihi. Saya bersihkan dulu di luar frame ya. Oke, udah bersih. Ini masih ada beberapa yang tersambung, kita bersihkan lagi. Pastikan tidak ada yang konslet ya, soalnya nanti pinnya ini akan kita pasang dengan port RJ yang lama. Jadi RJ yang lama juga harus dibersihkan konektornya, dan ini juga harus bersih. Nggak boleh ada yang konslet atau apa ya, kalau di bahasa Jawa itu gandeng gitu. Nah, dan mohon maaf ini kameranya ternyata ngeblur. Saya baru sadar itu waktu ngeditnya, ternyata kemarin lensa kameranya itu kotor. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu caranya aja lah. Dan itu bisa dilihat pinnya sudah bersih, masih ada satu yang konslet atau tersambung. Kita bersihkan sedikit, kita panasi pakai solder, nanti dia otomatis bisa menyatu dengan yang lainnya yang tersambung tadi. Oke, sekarang kita pasang konektornya. Pasangnya cukup gampang, tinggal sesuaikan aja, soalnya portnya itu sama, lubang-lubangnya sama, cuma kita perlu membersihkan timah yang ada di lubangnya tadi. Oke, timahnya udah bersih.
pastikan tempatnya itu rata teman-teman ya. Jadi itu kan tadi ada bekas timahnya, nah itu diratakan supaya nggak mengganggu waktu kita masang ini, jadi dia bisa pas gitu. Langsung aja dipasang, kemudian dipanasi kaki-kakinya. Di belakang itu ada 8 kaki, kemudian di sisi depan itu ada 2 kaki kanan kiri, itu untuk nanti yang menahan supaya dia nggak lepas. Untuk pemasangan ini harus agak hati-hati ya, soalnya saat kita masang itu harus bener-bener pas, nggak boleh miring walaupun sudah ada lubangnya sesuai dengan boardnya. Cuma karena kita kan konektornya pakai konektor bekas, nah itu susahnya di situ, jadi harus hati-hati untuk masangnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai konektor baru bisa beli di online, juga ada yang jual. Jadi biar nggak susah-susah nyopot dari yang lama, karena saya keterbatasan waktu. Soalnya ini rencananya nanti akan kita buat PTP jarak 9,5 kilo. Untuk videonya ada di video berikutnya. Nah ini tinggal kita panasi aja, soalnya kan bawaannya udah ada timahnya, udah ada jadi tinggal kita panasi aja. Kalau sekiranya masih kurang untuk timahnya itu bisa ditambahi lagi, tapi biasanya sudah cukup dari timah bawaannya aja, udah kuat. Nanti pastikan gak ada yang konslet. Kalau yang konslet pin 45 sama 78 tidak masalah, yang susah itu yang konslet pin 1, 2, 3 dan pin 6, itu yang susah soalnya untuk data. Nah makanya itu kita pakai ujung solder yang bener-bener runcing. Ini kita bersihkan dulu sisa-sisanya. Oke, akhirnya ini udah selesai. Oke, langsung kita coba. Alhamdulillah menyala. Sekarang ini connect langsung ke wireless, ke wifi saya, jadi harusnya dia nyala. Kita tunggu. Oke, wifi nya nyala teman-teman, untuk wirelessnya nyala. Sekarang kita tes untuk LAN-nya, langsung kita colok ke laptop, nanti dia bisa kedetek atau enggak. Port LAN-nya itu yang di atasnya lampu warna biru itu teman-teman, jadi sama persis seperti LG. Yang biru itu kan wireless, kemudian atasnya ada user, atasnya ada header. Nah nyala kan, nah berarti itu tandanya full duplex 100 Mbps. Kita cek di laptop. Nah kedip-kedip kan, berarti ada yang ditransfer. Oke, aman ya teman-teman, berarti boardnya masih aman, berarti solderannya udah pas, udah tersambung semua dan gak ada yang rusak.
Ya mungkin memang agak memakan waktu untuk teman-teman yang suka ribet dan suka sesuatu yang agak lebih murah, mungkin bisa pakai cara ini. Mungkin teman-teman punya LHG bekas atau LHG XL atau LHG XL AC atau LHG lainnya, itu bisa pakai ini daripada kita beli disk TV kan. Lumayan pakai barang yang ada aja. Oke, jadi sudah oke, sudah bisa digunakan. Sekarang kita masukkan ke casing. Cara masukkan casingnya cukup mudah, yaitu tinggal kita letakkan aja karena boardnya sama, jadi ya tinggal kita pasang. Nah ini aja, langsung pas, kemudian kita tutup. Nah untuk LHG ini penutupnya hanya pakai pengunci aja, jadi nggak perlu pakai baut ataupun pakai lem karena memang nggak ada sealnya, juga nggak ada lemnya. Tinggal kita tutup. Nah sudah seperti LHG pada umumnya, seperti LHG asli, walaupun dalamnya pakai LDF. Hanya saja ini dia nggak ada groundingnya, soalnya tadi nggak kita pasang groundingnya, juga tombol resetnya juga nggak saya pasang, jadi ya gitu. Jadi bisa dipastikan jangan sampai lupa password gitu aja ya. Oke, ini kita nyalakan lagi, dan LHG tapi lampunya warna kuning, kalau biasanya lagi lampunya warna hijau ya, seperti itulah. Oke lah teman-teman, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang punya perangkat yang sama tapi boardnya rusak, mungkin bisa pakai cara ini. Nah oke lah, sekian dari saya. Untuk video uji cobanya ada di video saya selanjutnya ya, jadi ini hanya untuk perakitannya. Nanti video testingnya sejarak 9,5 kilo LHG XL versus LHG biasa, walaupun LHG XL nya isinya LDF. Jadi LDF versus LHG jarak 9,5 kilo, nanti bisa bawa berapa Mbps. Oke lah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like. Jika ini bermanfaat bisa di subscribe ataupun di share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.